mungkin hari Rabu apa Selasa mungkin kalau nggak Pak. Anu udah habis lah. Ya, gue sih hari Selasa. Iya, ya, assalamualaikum. Salam. Ketika hobi ini ternyata banyak peminatnya, nah timbul niat untuk hobi ini dijadikan bisnis. Jadi bisnis yang dilatar belakangi oleh hobi. Nah, awalnya berasal dari 22 lubang yang pinggirnya aja. Nah, kemudian ketika lihat hasilnya, ya pertama kali panen, ya memang belum maksimal, tapi atensi dari tetangga-tetangga itu luar biasa. Artinya apa yang saya lakukan selalu diamati mereka dan berusaha untuk ditiru mereka, sehingga ini menimbulkan motivasi. Ya apa, bagaimana kalau lebih baik saya jadikan bisnis saja sekalian, ya sambil menularkan ilmu sambil menyalurkan hobi. Ya jadi sebenarnya belajarnya dari YouTube, sama seperti kebanyakan orang. Cuma mungkin orang mengatakan berhasil mungkin karena dilatar belakangi oleh hobi. Jadi mungkin ya kalau bisnis itu dilatar belakangi hobi, mungkin ada dorongan lain yang timbul sehingga ketika kita mengalami kegagalan, ya kita tidak gampang patah arang. Seperti itu yang pertama kali saya rasakan. Awalnya setelah 52 lubang ini saya dapatkan pipa-pipa bekas ini dari tetangga-tetangga sekitar. Ternyata dulunya memang di sini ini pernah ada yang mencoba memulai usaha ini, namun ternyata tidak berhasil. Nah, pipa-pipa ini kemudian diberikan kepada saya. Nah, ini memacu saya untuk kemudian lebih mengembangkan bisnis ini, sehingga saya buatlah rak yang di belakang ini. Jadi target saya itu ada 1000 lubang. Sampai saat ini ya 1000 lubang ini yang saya kelola, ya, karena memang masih belum ada lahannya. Tapi dari 1000 lubang inilah saya memulai usaha hidroponik. Untuk pemasaran awalnya saya gunakan ya seperti biasanya yang pada umumnya teori-teori ilmu ekonomi seperti marketing mix, ya, lalu analisa SWOT dan sebagainya. Jadi pada intinya saya berpikir bahwa kalau ketika kita mulai bisnis, ya berarti kita mulai dari awal. Nah, ketika kita mulai dari awal itu kita mulai dari nol, kita belum punya pelanggan. Itu bagi saya hal yang biasa. Itu saya sadari sekali. Nah, bagaimana marketing mix saya atau strategi saya? Pertama ya saya awalnya titip-titipkan kepada tukang-tukang sayur yang ada di sekitar saya. Jujur saja awalnya saya malu, ya. Karena apa? Ya belum pernah selama hidup saya ini berurusan dengan ibu-ibu. Ya terutama karena ini bisnisnya hidroponik sayur mayur, otomatis saya lebih banyak berhubungan dengan ibu-ibu. Nah, mulai dari situlah, dari tukang sayur yang saya titipkan itulah, orang-orang di sekitar perumahan saya ini mulai bertanya-tanya, di mana ini, ambil di mana. Nah, dari situ saya dapat pelanggan. Selain itu saya juga memasarkannya secara online. Ya, saya tawarkan lewat Facebook, lewat grup. Nah, di Facebook grup saya tawarkan lewat marketing mix. Ya, selanjutnya juga titip ke warung-warung. Ya pada umumnya strategi orang untuk berusaha lah
untuk berjualan ya. Seperti itu yang saya tirukan awalnya. Nah, seiring perjalanan waktu sudah 2 tahun ini saya sudah punya beberapa pelanggan yang saya rasa potensial. Nah, pernah juga saya titipkan di supermarket ya, namun kemudian seiring perjalanan waktu saya merasa tidak cocok ya. Akhirnya saya keluar dari situ. Nah, bagi saya ya, ini bisnis saya, jadi tantangan buat saya kira-kira kalau tidak di supermarket ini bagaimana. Nah, jadi saya mulai dari nol lagi. Nah, jadi ketika saya menitipkan di supermarket, saya banyak meninggalkan pelanggan-pelanggan saya karena memang kapasitas produksi saya terbatas, sehingga ketika ini diambil supermarket, produk-produk saya ini saya titipkan di supermarket, banyak sekali pelanggan saya yang hilang ya, yang biasanya mengambil ke sini atau biasanya pesan ya, atau biasanya tukang servis saya TV ya, akhirnya karena saya ngerasa produk saya ini sudah nggak ada lagi, ya sudah, saya pikir itu sebenarnya sempat terpikir juga untuk mengembangkan bisnis ini lagi, tapi memang terkendala lahan. Dan pada akhirnya strategi awal tetap saya jalankan, pemasarannya melalui marketing mix itu. Nah, di online itu ya, saya masuki grup-grup itu untuk memasarkan produk saya, dan alhamdulillah animonya lumayan. Nah, saya sadar memang bisnis saya ini belum sebesar mungkin bisnis beberapa orang, tapi mungkin dari langkah kecil ini saya berani untuk memulai ke depan ya. Jadi yang awalnya saya masih hanya berencana, saya sudah mulai melangkah dengan bisnis saya, dan ini sudah berjalan 2 tahun. Hidroponik ini kalau untuk perawatannya saya bilang sangat mudah ya. Jadi kita hanya menjaga kadar nutrisinya ya, menjaga supaya makanan-makanan yang di dalam nutrisi itu sampai pada tujuan ya, memastikan nutrisinya itu pas ya, artinya pas sesuai kebutuhan tanaman. Dan selanjutnya hanya perawatan-perawatan rutin ya, seperti mengisi air, memberikan nutrisi, mungkin perawatan yang agak lebih sedikit rumit ketika kita mulai nyemai. Nah, ketika kita memulai menyemai itulah mungkin yang saya rasa ketika berhidroponik itu kita butuh waktu. Apalagi bisnis ini seharusnya bisnis gotong royong ya, tidak hanya dikerjakan satu orang. Ini menurut saya. Tapi ketika saya kerjakan sendiri memang sangat menyita waktu sekali. Tapi untuk perawatan hariannya ya saya bilang mudah. Jadi hanya menjaga kadar nutrisi. Untuk hama ya, selama ini mungkin di sini hama itu belum terlalu ya, mungkin cuma hanya lalat ya. Ya memang seharusnya ketika kita berhidroponik itu harus lengkap ya. Tapi ketika kita mulai bisnis itu kan tidak harus selalu seperti itu. Ya idealnya orang naik sepeda motor itu kan seperti harus pakai helm, sarung tangan, jaket ya, lalu sepatu ya, safety dan sebagainya. Nah, ketika berhidroponik itu juga ada namanya plastik UV, harus pakai plastik UV. Tapi tempat saya ini terbuka aja. Dan kebetulan juga atapnya juga ada yang terbang kena angin ya. Memang idealnya harus ada atapnya, tapi ya kondisi seperti inilah yang menjadikan tantangan dalam berhidroponik.